Bacaan dari Injil Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka? Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik." Yesuslah gembala yang baik. Sabda ini pada zaman Yesus menjadi sebuah kritik yang tajam terhadap para penguasa agama yang seringkali tidak tampil sebagai gembala yang baik. Yesus menyampaikan sabda yang kontras dan radikal ini justru untuk memperingatkan para penguasa agama sezamannya yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka secara benar. Mereka tidak bertanggung jawab dan hanya mengemukakan diri sendiri daripada mengurusi rakyat dan umat. Oleh karena itu, Yesus menampilkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini dalam bacaan Injil, Yohanes Penginjil menampilkan Yesus sebagai gembala yang baik, karena memang dalam diri Yesuslah Yohanes Penginjil melihat dan mengalami bahwa penggembalaan Yesus Kristus itu tuntas dan total bagi rakyat dan umat. Kesetiaannya terhadap domba-dombanya, pengorbanannya bagi mereka, berlawanan dengan kegagalan para pembesar dan penguasa agama pada waktu itu. Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik membimbing domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya, bahkan mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia tidak lari saat domba-dombanya berada dalam bahaya. Ia melindungi domba-dombanya dari pencuri dan perampok. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, disinilah letak kekasan peran Yesus sebagai gembala yang baik. Pengorbanannya, penyerahan nyawa
merupakan tindakan pengorbanan diri yang total, dan itulah dasar dari seluruh kehadirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah yang keempat ini adalah Minggu Panggilan. Dalam Minggu Panggilan ini, Yesus menawarkan dirinya sebagai gembala, pembimbing, dan pengantar yang sejati. Ia sungguh mengetahui jalan-jalan kehidupan dan menunjukkan kepada kita di mana jalan yang benar yang harus kita tempuh. Ia menawarkan diri sebagai pintu di dalam kehidupan kita yang akan mengantar kita ke padang luas yang akan memberikan makanan dan kekuatan untuk hidup selanjutnya. Berhadapan dengan tawaran Yesus ini, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita sungguh mengikuti Yesus dengan seluruh perhatian dan dalam segala tindakan hidup kita? Sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu mengambil keputusan yang tegas untuk mempercayakan diri kita kepada Gembala satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita dalam keutuhannya. Dialah Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah membulatkan tekad untuk mempercayakan diri kepadanya, maka kita juga harus konsekuen dengan pilihan itu di dalam tingkah laku kita setiap hari. Amin. Pace e bene.